Ini gimana kondisi di Sumatera Utara tentang pelestarian cagar budaya yang dilakukan oleh pemerintah? Untuk kasus Sumatera Utara, Iya. makin tahun makin banyak yang hancur, makin banyak yang dibiarkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ahmad Sofyan dalam Law and Justice Channel. Sahabat hukum pidana, kali ini saya akan membahas topik tentang cagar budaya, tetapi dimensi yang akan kita bahas adalah bagaimana obligasi dari pemerintah dalam menjaga cagar budaya itu. Dimensi yang kedua adalah bagaimana ketika pemerintah baik secara pasif maupun aktif melakukan pengerusakan dan atau penghancuran dan atau pembiaran terhadap cagar budaya itu. Apakah ada konsekuensi juridisnya atau tidak? Video kali ini tidak membahas itu secara tuntas ya, untuk edisi pertama atau part pertama. Part kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta empiris tentang terjadinya pengrusakan dan atau penghancuran dan atau pembiaran untuk tidak melakukan perawatan terhadap cagar budaya. Nah, saya udah berkunjung ke Unimed ini ya sekarang. Unimed itu Universitas Negeri Medan, Pusat Studi Ilmu Sosial. Pusat Studi Sejarah dan Ilmu Sosial. Nah, Pusat Studi Sejarah dan Ilmu Sosial. Saya Pusis sudah Unimed. Atau Pusis ya, Unimed. Saya sudah ketemu dengan seorang sejarawan ya. Beliau banyak menulis soal ini dan bukan hanya menulis tapi juga melakukan langkah-langkah untuk pelestarian cagar budaya. Jadi Dr. Ikhwan Ajihari, seorang dosen, seorang sejarawan dan juga ketua Pusat Studi Ilmu Sejarah dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Pak Dokter, ini gimana kondisi di Sumatera Utara tentang pelestarian cagar budaya yang dilakukan oleh pemerintah? Apakah sudah sangat memuaskan pelestarian itu atau sebetulnya komitmen politiknya ada tetapi tidak serius atau tidak sungguh-sungguh? Sejak adanya Undang-Undang Cagar Budaya, Ya. 11 tahun 2010 ya? Ya, 11 tahun 2010. Iya. Untuk kasus Sumatera Utara, Iya. makin tahun makin banyak yang hancur, makin banyak yang dibiarkan. Ya. Ditetapkan atau tidak ditetapkan dia sebagai cagar budaya. Saya ambil contoh. Ya. Benteng Putri Hijau. Itu Benteng Putri Hijau itu cagar budaya, sudah ditetapkan oleh Bupati Deli Serdang. Ya. Cagar budaya. SK-nya ada, kajian-kajian untuk tempat itu pun ada, tapi penghancuran, pembangunan rumah yang jumlahnya ribuan juga tetap dilakukan di situ dengan izin tentu IMB dikeluarkan oleh Pemko. Bupati. Oh, Bupati. Karena ada Deli Serdang. Karena di Deli Serdang ya. Ya. Bupati yang mengeluarkan, itu ironi ya, salah satu ironi. Barangkali ada juga di kabupaten-kabupaten lain. Ya. Ironi di mana cagar budaya dikeluarkan oleh Bupati, tapi IMB untuk penghancuran kawasan cagar budaya juga dilakukan oleh Bupati. Itu salah satu contoh. Ya. Nah, di dalam Undang-Undang Cagar Budaya kan dibilang begini, suatu objek, satu kawasan atau satu situs yang diduga cagar budaya. Cagar budaya. Baru masih diduga ini. Ada objek cagar budaya. Ya, ada cagar budaya. Baru masih diduga cagar budaya. Dia mendapatkan perlindungan, statusnya sama dengan yang sudah di SK-kan. Yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, objek cagar budaya. Ini masih diduga aja udah sama. Itu undang-undang ya. Undang-undang. Jadi sebetulnya tinggi sekali komitmen politik ya, pemerintah pusat ya kepada cagar budaya. Masih diduga aja sudah harus dilindungi. Tetapi kita melihat pembuatan SK cagar budaya itu lamban sekali ya, termasuk di Medan misalnya ya. Itu Lapangan Merdeka itu menjadi cagar budaya itu hasil perjuangan bertahun-tahun, bukan karena kesadaran pemerintah minta itu ya.
Jadi bukan pemerintah bilang, wah ini cagar budaya. Padahal undang-undangnya dari 2010. Yes. Tapi karena ada gerakan, ya baru dibuat tetapkan cagar budaya. Juga tempat-tempat yang lain. Di lapangan Merdeka itu juga sudah terjadi penghancuran, walaupun nggak seluruhnya. Ya, itu ya pasti kan salah satu di Undang-Undang Cagar Budaya tidak boleh merubah bentuk kawasan. Jadi cagar budaya itu kan tidak harus dia bangunan. Tapi sebuah kawasan yang kemudian di atas kawasan itu ada bangunan, ada perombakan, itu juga melanggar kawasan itu sebagai cagar budaya. Gitu itu digolongkan pengrusakan juga nggak? Ya, mengganggu arsitektur yang ada di kawasan itu, gitu ya. Jadi kita lihat juga di depan, di samping lapangan Merdeka itu ada gedung-gedung di situ ya. Ini ada gedung cagar budaya, ya, jelas cagar budaya. Di belakangnya tiba-tiba ada bangunan besar, hotel ya. Saya nggak usah sebut namanya. Kalau menurut undang-undang ini jelas orang tidak bisa lagi menikmati arsitektur dari bangunan ini. Jadi itu juga sudah masuk pelanggaran. Termasuk ada gedung di Jalan Sudirman ya. Dia sebuah gedung bangunan yang monumental ya, kalau dia ada halaman sekelilingnya. Jadi halaman tanah kosong di sekitar bangunan, ini bangunan. Bangunan itu, bagian dari bangunan itu adalah kawasan yang sekitarnya yang harusnya dikosongkan. Baru dia nampak monumental. Ketika tanah ininya nggak diganggu memang, tapi ketika ini diambil, diambil untuk bangunan-bangunan, untuk fungsi-fungsi yang lain di luar dari arsitektur dari bangunan, itu udah termasuk pelanggaran. Itu tafsir saya terhadap undang-undang yang bisa dibaca ya. Kemudian ada kawasan juga, misalnya di Tapanuli Tengah, ya itu sudah ditetapkan cagar budaya. Misalnya kawasan Situs Bongal, di mana ada jejak peradaban kuno di situ, dari mulai peradaban abad pertama Masehi sampai abad pertama Hijriah, itu juga sudah ditetapkan jadi cagar budaya. Tapi tetap sama juga itu oleh Bupati Tapanuli Tengah, ya. Tapi sama dengan di tempat yang lain, sama dengan Deli Serdang, ya. Sama juga dengan di Medan. Setelah SK keluar, tidak ada tindakan apapun. Padahal undang-undang mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan perlindungan. Coba kita lihat ya, undang-undang yang tidak dijalankan oleh pemerintah. Apa tugas pemerintah? Itu pasal 95 itu jelas ya. Nanti orang-orang hukum bisa melakukan koreksi atau bagaimana ini sebetulnya pemerintah kalau jelas-jelas melanggar undang-undang, apa yang mau dilakukan. Misalnya mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya. Kita cek ya, pelestarian cagar budaya ada nggak, ya kan? Kemudian melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya. Jadi pemerintah itu tugasnya pengawasan, pemantauan, dan evaluasi. Bagaimana di kawasan ada jelas Bupati sudah mengeluarkan undang-undang cagar budaya, terjadi penghancuran benteng yang merupakan termasuk benteng warisan dunia, bisa diperjuangkan menjadi warisan dunia. Itu kan berarti ini fungsi ini tidak dilakukan. Kemudian banyak sekali ya bangunan-bangunan bersejarah yang sudah hilang di Kota Medan misalnya. Dari 500 bangunan misalnya 10 tahun yang lalu, sekarang tinggal berapa ya. Itu banyak yang hilang. Itu yang Masjid Gang Bengkok. Itu ada gedung yang sangat historis, gedung Syarikat Tapanuli, itu juga sudah hilang. Di kawasan Jalan Jati ya. Itu dulu adalah komplek perumahan kolonial yang menandakan identitas sebuah kota. Ada pila kembar di jalan di Ponegoro, ya itu juga hilang tanpa ada upaya-upaya untuk yang pemerintah kita lihat datang untuk mencegah, itu tidak muncul ya. Di sini jelas ya, dan pemerintah juga memfasilitasi, harusnya menurut undang-undang ini pemerintah harus memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi cagar budaya. Jadi seperti teman-teman yang di kelompok Miduk dan kawan-kawan itu, ya kelompok koalisi, seharusnya malah dibantu oleh pemerintah. Ya, harusnya dibantu oleh, karena memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi cagar budaya. Kemudian juga ya pemerintah harus bisa menjelaskan, menyediakan informasi cagar budaya untuk masyarakat. Kalau masyarakat datang, mana aja cagar budaya itu orang nggak tahu, hanya lihat ada bangunan tua begitu. Kemudian baru itu kalau kita tanya pemerintah Kota Medan di mana dia buat letakkan ya tempat-tempat di mana itu cagar budaya, tidak muncul. Kemudian ini mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak
dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya itu dia nggak muncul. Orang yang punya bangunan tua itu dia anggap miliknya. Di Kesawan banyak itu. Dia rombak itu kan. Jadi bangunan-bangunan aneh-aneh itu sekarang di beberapa tempat di daerah Kesawan. Coba lihat ya, Kesawan Simpang Jalan Perdana itu, jalan yang dekat LBH itu. Maijen Sutoyosi Suamiharjo itu ada bangunan yang sebetulnya itu sangat historis, udah dirobah. Dan itu tidak. Kenapa itu dilakukan? Ya karena masyarakat nggak, ya ini kan bangunan kami, suka-suka kami lah gitu. Fungsi ini tidak muncul ya, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya. Ada juga misalnya yang berkaitan dengan bencana alam ya. Pemerintah kalau ada bencana alam harus melakukan penyelamatan terhadap kawasan-kawasan yang berkaitan dengan penyelamatan cagar budaya. Misalnya ya, di sini ada di pasal ini juga di bagian G, menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai cagar budaya, serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana. Itu banyak sekali di kita. Nah, gini, kalau penonton kita ini ragam ya, tidak semuanya paham soal apa sih manfaat ketika sebuah pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi menjaga dan melindungi cagar budaya itu. Kalau secara empiris apa sih manfaatnya? Iya. Sementara undang-undang memberikan perhatian, tetapi pemerintah kota, kabupaten tidak memberikan perhatian. Ini menunjukkan apa sebenarnya yang terjadi? Sebetulnya cara-cara berpikir jangka pendek ya, karena pemerintahnya juga pemerintah jangka pendek 5 tahun. Cagar budaya yang mau diselamatkan itu sebetulnya umurnya udah ratusan tahun dan itu sebetulnya bermanfaat untuk ratusan tahun ke depan, ya kan? Tapi kan mereka ini banyak pemerintah berpikir jangka pendek. Kita berkuasa cuma 5 tahun kok. Bagaimana ini secepatnya aja kita selesaikan 5 tahun ini. Ini kalau ada orang mau mendirikan mall di sini ya kenapa rupanya kan pajak masuk, uang masuk dan seterusnya gitu ya. Tapi kesadaran untuk berpikir jauh ke depan. Bagaimana sebuah warisan kota itu adalah identitas kota. Ya. Bagaimana warisan yang ada di satu kabupaten, warisan kerajaan itu adalah identitas kabupaten itu. Ada identitas yang memperlihatkan kita tinggal di sebuah kawasan tua. Bahwa kota Medan ini sudah ada 1000 tahun yang lalu. Ya, apa bukti dia ada 1000 tahun yang lalu? Inilah dia benda-benda ini. Kita harus menjadi orang yang beradab. Kota Medan ini harus mengambil inspirasi dari peninggalan-peninggalan itu, menunjukkan bahwa kita tinggal di sebuah kota kuno yang peradabannya sudah panjang. Kita tidak boleh menjadi manusia barbar yang tidak beradab. Kita tinggal di kawasan yang betul-betul lama. Jadi kalau bangunan-bangunan itu tidak ada, ya itu... Ada nggak contoh-contoh konkret negara yang melestarikan itu sehingga identitas negara itu kelihatan dan memberikan manfaat secara finansial bagi negara itu? Oh banyak sekali. Hampir semua orang yang pergi wisata ke kota-kota kuno di Eropa, kan melihat itu. Orang pergi ke Roma misalnya, itu kan dibiarkan aja. Bukan nggak ada pemerintah Italia untuk membuat bangunan-bangunan modern. Tapi bangunan yang udah kroa itu, ya runtuhan Roma itu, ya kan, itu dipertahankan. Jutaan orang datang. Dan dampak ekonominya luar biasa. Kalau kita pergi ke Malaka misalnya. Malaka itu di Malaysia ya? Di Malaysia ya, di Malaysia. Itu ada tiang-tiang Portugis dulu, gerbang Portugis yang lama itu. Itu disokong-sokong juga jangan sampai hancur. Kenapa? Ini menunjukkan Malaka ini adalah gerbang penting Portugis yang jatuh misalnya 1511. Jatuhnya Portugis, jatuhlah seluruh Asia Tenggara. Jadi kita dulu sebelum Portugis masuk, ya misalnya kita sebelum Asia Tenggara jatuh ke kolonialisme, kita punya bukti-bukti kejayaan hebatnya Malaka. Jadi bangunan-bangunan tua itu disokong, dijaga begitu ya. Kalau kita yang udah mau rubuh-rubuh, itu dirubuhkan. Ya kan? Itu. Tetapi gini, anehnya begini. Tapi kenapa mereka nggak punya pikiran bahwa itu punya dampak ekonomi pemerintah kota ini? Itu tanya aja sama pemerintah ya. Tapi mereka itu udah pergi ke sana. Oh, udah pergi? Kalau kita lihat. Udah. Kalau kita lihat. Periksa anggaran mereka, ada studi banding kemari, studi banding ke Penang itu banyak itu. Udah pergi jalan-jalan kemana-mana untuk melihat heritage katanya. Ya kan seharusnya menjadi sumber inspirasi kan. Tapi pulang kemarin nggak dirobohkan juga gitu ya kan. Jadi apa sebetulnya yang terjadi di Bali itu ya tafsir sendirilah. Bukan pemerintah kota bukan tidak tahu pentingnya. Oh, tahu ya. Tahu. Ya, mereka tahu. Dan mereka nggak mau mengalokasikan dana untuk itu. Kalau kita diskusi-diskusi sama mereka, gimana kita seperti di Eropa itu ya. Kita pergi ke sana malah kita diajak ke museum. Ini Medan tak punya museum. Kota yang tidak punya museum itu kota Medan. Yang punya pemerintah ya. Padahal itu yang di Jalan HM Joli itu bukan museum pemerintah kota.
itu punya provinsi. Yang punya Rahmat itu punya pribadi, Rahmat Galeri ya kan. Dan dia bisa dapat keuntungan juga yang punya museum ya, si Rahmat Galeri ini. Ya, tetapi sebetulnya museum itu bukan lembaga untuk mencari keuntungan, tetapi menjaga memori, tempat riset gitu ya. Dan pemerintah Kota Medan belum punya. Ini aja baru saya dengar ini pemerintah yang baru ini katanya mau bikin apa? Museum. Mau bikin museum. Walaupun katanya mau bikin museumnya di Lapangan Merdeka. Ini juga agak aneh katanya mau dikorek-korek Lapangan Merdeka itu katanya di bawahnya itu mau ada dibuat museum. Padahal saya pikir kemarin yang mau dibikin museum adalah gedung Warung Huis itu yang di Jalan Hindu sudut itu, supermarket pertama di Kota Medan. Kabarnya itu gitu. Tapi saya dengar-dengar dari beberapa teman koalisi akan dibuat 2 bioskop dan ada 1 museum di bawah Lapangan Merdeka. Lapangan Merdeka yang diresmikan Pak Jokowi kemarin. Kalau itu betul, wah itu celaka. Jadi sebetulnya sebuah kota termasuk pohon pohon-pohon terembesi yang ada di sekitar Lapangan Merdeka. Itu juga adalah cagar budaya. Iya, bagian dari cagar budaya Lapangan Merdeka ya. Jadi seharusnya itu juga kemungkinan ditebang nggak kalau mereka buat lahan di bawah tanah itu? Cobalah wawancarai ahli arsitek arsitek dari USU, dari itu sudah mengatakan kalau itu digali, pohon itu otomatis katanya mati. Kecuali ada teknologi, ada riset yang sudah bisa dipertanggungjawabkan bahwa kalau itu digali Lapangan Merdeka itu, pohon ini tidak mati, misalnya, gitu ya. Tapi itu pun juga fungsi Lapangan Merdeka sebagai tempat yang hening. Untuk kontemplasi, untuk melihat ada memori penting kebangsaan di lokasi itu menjadi hilang ketika itu menjadi wilayah hiruk pikuk, hiruk pikuk begitu. Keheningannya hilang. Kalau kita pergi ke Monas, kita misalnya masih melihat itu hening begitu ya. Kalau kita pergi ke kota-kota di Eropa, kita lihat ini sebuah lapangan besar hening begitu. Tapi katanya pemerintah kota punya jejak sejarah bahwa di Lapangan Merdeka itu di bawah tanah sempat punya terowongan, benar itu? Nah, itu mitos, banyak mitos. Itu mitos. Ya, yang benar itu adalah riol-riol raksasa, saluran-saluran air yang memperlihatkan Medan itu memang kota anti banjir. Jadi itu saluran-saluran air itu banyak besar itu di daerah Kesawan juga itu banyak saluran-saluran. Tapi nggak betul ada itu terowongan-terowongan ruang bawah tanah itu. Kalau pemerintah kota Medan ini dikasih waktu untuk bertobat lah ya, untuk segera melestarikan cagar budaya, apa yang harus mereka lakukan? Pertama mereka lakukan. Apalagi Bobi masih ada waktu 3 tahun lagi. Masih bisakah dia memperbaiki kondisi yang sudah parah ini? Pertama, mau nggak pemerintah Kota Medan belajar dari sejarah? Pertama dia harus lihat jejak sejarah Kota Medan di masa lalu, bukan Kesawan. Selama ini kan cuma Kesawan. Kesawan itu salah satu bagian dari jejak kolonial. Kota Medan bukan kolonial itu aja, bukan bangunan itu aja. Ada di utara Kota Medan, ada situs Kota Cina, ya kan? Awal dari Kota Medan 1.500 tahun yang lalu itu ada di sana. Kota Cina. Kemudian di Kesawan itu ada Datuk Kesawan. Ada itu di masjid semacam wilayah kedatuan. Itu wilayahnya itu ada di daerah belakang Kesawan itu. Jadi sebetulnya secara historis Kota Medan bukan Kesawannya ini nggak begitu penting dibanding wilayah kedatuan. Itu yang Masjid Gang Bengkok. Dan ada makamnya di situ. Dan di situ juga ada mahtab pertama di Kota Medan, Mahtab Tapanuli yang sekarang sudah menjadi kawasan yang namanya Museum Al-Wasliyah, lagi didirikan kawasan museum. Kemudian tidak jauh dari situ ada makam nisan Datuk Darah Merah, Darah Putih. Itu yang di sebelah kantor imigrasi. Terus sungai, ya. Sungai itu adalah bagian dari situs sejarah, gitu ya. Jadi kalau menurut saya, jadi mereka harus buat apa ini? Memetakan itu lagi? Pertama memetakan mana kota kuno. Ya. Kota Medan itu berarti bisa dibuat petanya? Bisa. Jadi kota Medan itu harus dilihat dari sungai. Jadi dulu belum ada jalan. Kalau ada jalan itu relatif modern itu. Jalan itu yang buat Belanda. Padahal Medan dari abad ke-12 sampai abad ke-17 itu kawasan yang sangat ramai. Dibuktikan dengan makam-makam yang ada di sepanjang sungai itu. Dari mulai Jalan Putri Hijau ada makam di situ. Ada masjid-masjid yang tempat mau naik ke masjid itu juga menghadap ke sungai. Ada makam, ada kuburan, ada banyak sekali yang itu kuburan orang besar di Jalan Karo itu kan dekat apa itu, dekat sungai kan. Pertama itu. Jadi ada mana jejak-jejak kuno Kota Medan, ada makam-makam, termasuk beberapa makam Sultan Delhi. Sultan Delhi kedua, ketiga, keempat. Itu referensinya untuk mencari jejak itu ada? Ada Ya. Artinya Pemko bisa
membuat bisa itu? kalau dia menjumpai sejarawan. Itu Cuman dia. kan yang dijumpainya ini sekarang orang-orang arsitek. Ya, kan? ya. Oh, arsitek dari Semarang yang dipakai Jadi untuk sejarawan bersama dengan arsitek bisa menggambar itu. ya pasti jejak itu sejarah pasti itu. kan ada dokumen sejarah Ya, ya. Sebetulnya Kota Medan pada masa dulu yang seperti apa aja. Ini kan begini ya, ada kekeliruan begini bahwa sejarah Kota Medan itu adalah sejarah kolonial, harus bangunan. Ya. Ntar dulu ini jejak ini komik-komik ini tadi, ya. Komik-komik Medan itu komik-komik yang sangat dikagumi. Komik Medan, novel Medan, yang ulama-ulama yang ada di Medan ini, misalnya kan, itu kan jejak sejarah. Jadi seharusnya bangga bahwa ada peradaban di Medan ini yang tidak hanya bangunan, tidak hanya bangunan. Seperti tadi itu ya, kantor surat kabar Pewarta Deli, ya itu tadi ada Syarikat Tapanuli di depan Masjid Raya. Itu kalau bangunannya biasa-biasa aja. Tapi karena gini, salah satu cagar budaya itu kan bukan arsitektur saja, bukan ya. Ya, tetapi ada peristiwa penting di sana. Ya, itu yang jadi bangunannya jelek, ya kan, kumuh. Tetapi di sana ada arsitektur penting. Ada satu lagi di depan Pancabudi. Bunker besar, jeleknya bukan main, tetapi itu adalah bunker Jepang. Pernah mau dihancurkan penduduk, nggak bisa dihancurkan, sangat tebalnya begitu. Itu nggak pernah disentuh pemerintah. Tanya pemerintah kota, pernah nggak melihat salah satu cagar budaya, bunker Jepang, ya, yang dibangun antara 1942 di depan Pancabudi di Jalan Gatot Subroto. Oleh penduduk sekarang dijadikan aja kamar itu. Nah, pernah sekarang jadikan kan udah banyak itu yang hancur, hilang. Ya. Kalau memang mereka punya komitmen, ya, membuat roadmap kembali, membuat master plan kembali. Ya. Nah, ternyata lokasi-lokasi itu udah hancur. Yang kedua, lokasi-lokasi itu dimiliki oleh orang per orang. Apakah itu bisa diambil alih dan dibangun kembali dengan model arsitektur sejarah atau seperti apa? Kalau membandingkan dengan kota-kota lain yang sudah seperti Perang Dunia Kedua kan habis tuh hancur. Ya. Saya pernah ke ini ya, Dresden ya. Dresden itu hancur itu. Ya. Ribuan ton kota itu dijatuhkan bom. Tapi kalau kita ke sana, bangunan abad 18 seperti ada lagi. Ya. Jadi Jerman itu salah satu contoh bagaimana bangunan yang sudah hancur itu bisa dibangun lagi karena ada kesadarannya. Meskipun bangunnya baru ya? Baru tapi gaya itu lama ya. Cuman Kota Medan ini barangkali yang paling mendesak ya, yang paling mendesak untuk diadakan. Diselamatkan itu adalah bangunan-bangunan. Sayangnya begini, Pemko Medan bilang itu bukan bangunan kami. Benar juga. Misalnya, itu bangunan PTP, itu nggak wilayah Pemko Medan. Jadi yang wilayah Pemko Medan itu nyaris-nyaris nggak punya. Gitu. Sekarang udah dimiliki oleh enggak, memang dari dulu itu punya kantor pos, gedung kantor pos misalnya. Itu bukan punya kami. Pemko, itu punya pusat. Bisa Dejapa Bank apa itu? Bank Mandiri sekarang. Bank Indonesia. Bank Indonesia. Bank Indonesia misalnya itu punya BI. Ya kan? Jadi nggak bisa dia masuk intervensi ke situ. Dan banyak lagi yang lain-lain, yang banyak di situ PT Kereta Api. Kereta api ya. Itu kan punya pusat, ya kan, punya pusat. Nah, apa peran mereka supaya itu kan ada di teritorialnya Pemko? Harusnya karena Bobi ini dekat dengan pemerintah pusat, inilah kesempatan untuk melakukan negosiasi. Oke. Yang dia punya akses harusnya bisa menjaga itu ya. Bilang, ini bangunan-bangunan ini walaupun ini milik BUMN pusat, tetapi ini bagian dari identitas kota gitu ya. Itu salah satunya. Jadi memang ada beberapa seperti PTP, beberapa gedung PTP. Tapi sayangnya yang PTP yang di Brayan itu ya misalnya lewat jembatan itu ya. Apa itu? Itu hancur ya. Di Sentis, rumah-rumah tembakau lama itu kan hancur semua, dibiarkan hancur. Nah, saya nggak tahu kalau menurut undang-undang ini BUMN itu bagian dari menteri BUMN kan, milik PTP. Ketika rumah-rumah tembakau itu dibiarkan hancur, ya kan, dibiarkan hancur itu daerah Sentis itu, ada banyak tempat-tempat itu, dan itu kan bagian dari memori penting Medan sebagai kota tembakau. Apakah mereka bisa ditangkap? Menurut undang-undang itu, kalian lah yang ahli-ahli hukum bisa nggak menafsirkan itu. Jadi coba tembakau, identitas Medan sebagai tembakau, PCMS itu masih tembakau, ya kan? Logonya ya. Awak kan alumni USU ya, USU juga pakai tembakau itu identitas anunya kan? Logonya. Identitas logonya gitu. Tapi mana jejak tembakau di Kota Medan? Nggak ada, gitu. Dan
Di dalam lambang kota Medannya lama, kota Medan lama Belanda punya, itu juga tembakau. Ada gambar memeluk pohon tembakau. Tetapi oke lah, tembakau sudah tidak ada lagi. Tetapi memori yang berkaitan tembakau itu harusnya dijaga. Nah, prosesnya di sekitar Medan ini banyak gedung-gedung PTP yang merupakan gedung pemeraman tembakau, misalnya ya, bangsal-bangsal tempat para pekerja itu beralih menjadi wilayah-wilayah pabrik, menjadi mall dan seterusnya. Ya, baik. Ya, sahabat hukum pidana, ya, saya belum selesai sebetulnya membahas ini. Jadi nanti pada bagian berikutnya saya akan mengundang ahli hukum pidana untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban pidana pemerintah kota atau pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten yang melanggar, ya, melanggar dalam artian tidak melakukan perawatan secara sungguh-sungguh, tidak melakukan pelestarian atau membiarkan atau malah merusak, mengubah fungsi, ya, cagar budaya itu. Apakah mereka bisa dipidana atau tidak? Atau ini masuk dalam area pertanggungjawaban perdata seperti yang dilakukan oleh koalisi yang melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan. Di tingkat pertama mereka menang, di tingkat kedua juga mereka menang. Nah, jadi saya akan bahas ini secara khusus. Tadi fakta-fakta empiris sudah disebutkan oleh Dr. Ikhwan Ajihari, bagaimana komitmen pemerintah kota, bagaimana secara sistemik, ya, upaya-upaya penghancuran itu dilakukan, dan mereka punya kesadaran, punya kemauan, tapi tidak melaksanakannya. Padahal mereka udah studi banding ke luar negeri, dan mereka juga udah melihat bagaimana keuntungan jika sebuah kota itu memiliki identitas dan rekam sejarah, ya, heritage-nya. Ya, heritage-nya. Iya. Pak, sebagai closing apa ini untuk pemerintah kota? Ya, kalau kita tinggal di sebuah kota yang beradab, ya, kita sebuah kota-kota yang beradab itu adalah kota-kota yang menjaga peradabannya, menjaga warisannya. Janganlah demi masa kini dia membunuh masa lalunya. Medan ini termasuk kota yang membunuh masa lalunya selama ini. Ya, dengan cara membiarkan, dengan merubah fungsi, dengan warga tidak tahu bahwa itu adalah cagar budaya, ya kan? Itu termasuk sebuah pembunuhan. Ketika anak-anak di Medan ditanya, tahu nggak ada apa di Lapangan Merdeka? Ketika anak-anak bertanya, menjawab, oh ada Lapangan Merdeka itu adalah Merdeka Walk, ya kan? Apakah itu sebuah kesalahan di dalam pasal tadi itu? Kenapa? Karena di sana kan ada undang-undang mengatakan pemerintah harus menjelaskan itu cagar budaya. Semua warga di Medan harusnya menjawabnya begini, ada apa di Lapangan Merdeka? Itu adalah lapangan penting kemerdekaan. Disitulah pada tanggal 6 Oktober 1945 pertama kalinya kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Muhammad Hasan. Ada tugunya di sana. Harusnya begitu. Dari mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi tahu. Kemerdekaan. Iya. Coba stop sekarang. Ketika itu tidak, itu pelanggaran atau tidak? Itu pelanggaran atau tidak? Karena undang-undang menyuruh itu. Semua warga Medan harus tahu itu. Jadi sebagai contoh misalnya di kota-kota di Eropa hanya menggeser lampu aja, lampu bersejarah di kota itu bisa satu kota ngamuk. Ya, satu lampu ini nggak cocok ini. Itu. Di Jerman menebang sebuah potong pohon itu bisa pemerintah kotanya bisa jatuh, gitu kan? Di Medan di depan McDonald digergaji pohon yang 200 tahun itu, ya kan? Orang Medan. Termasuk kalian juga, ya kan? Yang ahli-ahli hukum diam-diam aja. Ya kan, diam-diam aja. Berarti kan nggak sampai, ya, nggak sampai. Artinya bahwa itu cagar budaya, nggak sampai kepada masyarakat. Kan tugas pemerintah kata undang-undang. Itu nggak dijalankan. Itu salah satu poinnya. Ya, salah satu poinnya. Ya, termasuk di pendidikan juga. Guru-guru juga nggak pernah membawa anak-anak ke Lapangan Merdeka. Guru-guru sejarah, guru-guru IPS. Ketika guru itu adalah bagian dari pemerintah. Apakah bisa digugat juga ini guru-guru ini dan pemerintah dinas pendidikannya, gitu? Dia mengajarkan sejarah-sejarah yang jauh, ya. Nah, itu salah satu. Jadi maksud saya harus ada gerakan yang menyadarkan pemerintah untuk itu, dan barangkali kalau cuma cakap-cakap, teriak-teriak di surat kabar itu udah capek, udah capek. Ya, demo-demo juga nggak ada manfaatnya, gitu. Jadi sepertinya ini era di mana gugat-menggugat, ya kan? Mungkin eranya di mana para ahli hukum bisa menggugat wali kota atau bupati yang menelantarkan cagar budaya. Kalau itu bisa, kali ini menjadi viral untuk seluruh Indonesia, menjadi kasus terus Indonesia. Baik, Pak Iwan, terima kasih ya. Jadi banyak pesan ya. Jadi untuk proses penegakan hukum, jadi kita punya undang-undangnya.
Nggak perlu khawatir bahwa apa yang dilakukan, apakah gugat class action, gugatan perdata, gugatan perorangan, atau malah yang belum pernah dilakukan adalah mempidanakan pemerintah kota karena melakukan pengerusakan. Dasarnya juga ada Undang-Undang Cagar Budaya. Saya akan bahas itu nanti ya dengan seseorang yang memang memahami proses penegakan hukum tentang pengerusakan cagar budaya. Tapi untuk edisi kali ini saya cukupkan, dan jangan lupa like, subscribe, dan share konten ini sehingga orang lain paham dan memiliki kepedulian terhadap cagar budaya. Oke, sampai jumpa dan salam hukum pidana.